Halo, kembali lagi bersama saya Christopher Huang. Dan pada video kali ini gue pengen mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup gue. Dan tepat hari ini beliau meninggal 2 tahun yang lalu. Dan semoga teman-teman bisa memetik pelajaran yang beliau tanamkan dalam hidup gue, dan kita bisa terus berkembang teman-teman. Sebelum kita mulai, dan subscribe channel ini, please like dan subscribe sekarang juga, karena ini akan membantu gue untuk terus semangat untuk buat konten supaya kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, jadi pada video kali ini gue pengen mengenang orang yang paling berjasa dalam hidupnya gue. Dan gue juga nggak tahu ya kalau hidup gue tanpa orang ini gue bakalan jadi apa sekarang, gue nggak tahu. Tapi yang beruntung banget, bersyukur banget dengan keadaan keluarga yang tidak baik, orang ini muncul dan membesarkan saya dan kakak-kakak saya pastinya. Dan orang tersebut adalah nenek saya. So long story short, jadi nenek gua ini membesarkan kita bertiga. Itu kalau gua sih dari umur 7 tahun ya. Kalau Venesia berarti umur 9 tahun, Vivi berarti umur 11 tahun. Kita bedanya 2 tahun masing-masing. Jadi kita itu dibesarin oleh nenek ini. Dan ada satu juga sih sepupu kita namanya William Kwan. Jadi bisa dibilang nenek kita ini gimana ya, dia besarin anaknya. Ketika udah tua dia besarin kita lagi bertiga, berempat. Dan bersyukur banget sih bisa dididik, dibimbing, dibesarin oleh beliau, nenek kami. Karena kita ditanamkan hal-hal yang kecil tapi sangat luar biasa efeknya terhadap hidup kita semuanya. Jadi kita kita berempat ini dididik oleh nenek kita langsung. Dan kita punya nilai hidup yang bisa dibilang lebih baik sih daripada rata-rata orang ya, dengan kondisi keluarga yang tidak baik pastinya. Jadi kalau teman-teman yang kondisi keluarganya baik, bersyukur banget, berterima kasih banget sama kedua orang tua. Tapi ya buat teman-teman yang kondisi keluarganya nggak baik, it's okay sih, semuanya pilihannya kita, apa yang mau kita lakukan. Jadi kembali lagi pada diri kita pengen kehidupan yang lebih baik, nggak ada alasan untuk menyalahkan keluarga kita. Kalau dari yang saya perhatikan dalam kehidupan gua bareng neneknya gua, itu gua belajar 3 hal teman-teman. 3 hal yang beliau tanamkan secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yang beliau tanamkan dalam diri kita adalah integritas. Gua paling ingat kata-katanya tuh dalam bahasa Hokkien tuh seperti ini. Walang colang ai usin yo. Itu artinya apa? Artinya kita jadi orang itu harus bisa punya integritas. Kita jadi orang harus bisa dipercaya, harus bisa diandalkan, harus bisa melakukan apapun untuk orang lain teman-teman. Kenapa nenek gue itu selalu menanamkan kita jadi orang harus punya integritas? Karena yang pertama teman-teman, nenek gue itu memulai bisnis itu nggak pakai modal. Jadi modalnya benar-benar dari kecil banget beliau buat. Yang pertama itu es box teman-teman. Jadi es box itu es yang waktu kecil kita makan. Oh ya pasti kita makan. Kalau nggak dimakan mau diapain? Kita makan itu rasanya ada kacang hijau, ada kurnia, ada kacang-kacangan pokoknya. Yang lahir tahun 90-an pasti tahu es box lah ya. Jadi beliau bangun pagi-pagi jam 2, jam 3 itu keluarin es boxnya untuk dikirim ke daerah untuk dijual teman-teman. Jadi dari sana beliau mengumpulkan modal. Kemudian uang yang dikumpulkan itu beliau beli dolar. Beliau beli dolar pada saat itu. Keren kan nenek gua? Kemudian setelah beberapa lama beliau
berusaha mengumpulkan modal, akhirnya beliau buka bengkel. Tapi nyatanya nggak sesikat itu ya, perjuangannya luar biasa juga. Membuka bengkel karena nenek gue ini seorang cewek, itu diremehkan teman-teman sama keluarga. Jadi beliau mulainya itu benar-benar nggak dibantu sih, nggak dibantu siapa-siapa. Beliau mulainya sendiri, angkat ban juga sendiri teman-teman. Jadi dari sana kita waktu kecil dengar itu kan, wah nenek gue ini hebat banget ya, perkasa banget. Sampai-sampai dia angkat ban itu ya, angkat ban. Jadi ban itu kan ditimpa-timpa kan. Gue paling ingat ban ke-7 pinggangnya encok teman-teman. Pinggangnya encok dan ya itu bahayanya sih sebenarnya. Dan beliau mulai bisnis bengkel itu dengan modal yang seadanya teman-teman. Jadi barang yang dia jual, barang yang beliau jual itu rata-rata adalah barang yang dipercayakan sama bos-bos dari Medan untuk dijual sama nenek gua. Jadi belum bayar nih, tapi barangnya udah dikasih supaya bisa jualan dulu. Jadi buat teman-teman, yang penting kita bisa jaga kepercayaan orang. Itu udah jadi nilai plus banget teman-teman. Jadi mulai bisnis nggak pakai modal, salah satu caranya adalah orang suppliernya itu kasih barangnya ke kita supaya kita bisa jual dulu. Jadi modalnya kita balikin, kita bayar, yang kita ambil itu untungnya. Dan untungnya ini teman-teman bukan langsung dipakai, bukan langsung dibelanjain sesuatu, tapi untungnya ini untuk muter bisnis lagi, untuk stok barang lebih banyak lagi. Karena pada saat itu bengkel juga masih jarang, jadi sebenarnya prospeknya bagus banget. Nenek gua bisa buka bengkel karena leluhur kita juga ada basic bengkel sepeda. Nah, singkat cerita beliau rintis dari nol, sempat dianggap remeh sama keluarga, tapi beliau juga tetap jalanin. Sempat diganggu sama keluarga, dibilang ini cewek nggak bisa lah, nah ini ada yang bantu nih, tapi orangnya malah makin kacau bisnisnya. Terakhir ya nenek gua putuskan untuk tetap jalanin sendiri, dibantu sama anak-anak. Itu yang pertama, integritas yang nenek gua pegang mengubah hidupnya dari yang jualan Xbox menjadi punya bengkel. Jadi kita jadi orang harus punya integritas. Kita harus pegang ini, kita nggak punya uang, jangan menipu orang karena integritas kita akan hancur. Nggak punya uang, tahankan teman-teman. Itu salahnya kita sendiri. Kenapa nggak punya uang? Ya pasti kita malas berpikir, kita malas usaha, ya jadinya nggak ada uang teman-teman. Jadi prinsip pertama, punya integritas. Colangai usinyo, oke? Yang kedua teman-teman, nenek kita ini harusnya itu udah pensiun ya, harusnya udah menikmati hidup. Ya beliau juga semasa mudanya juga jalan-jalan ke sana kemari. Jadi waktu tuanya malah harus jaga 4 cucu teman-teman. Tapi beliau dengan tulus menjaga kita 4, membesarkan kita 4, membimbing kita berempat untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang bisa diandalkan di masyarakat. Dan beliau membesarkan kita itu udah bener-bener kayak anaknya sendiri udah. Bahkan ya kalian tahu lah ya, bapak ke anak sama nenek atau kakek ke anak, ke cucu itu pasti ada bedanya kan. Kalau nenek sama kakek ke cucunya itu pasti nggak bisa ditolak gitu loh. Maksudnya kalau papa sama mama kan masih bisa ngelarang. Kalau kakek sama nenek cenderung nggak melarang teman-teman, cenderung kasih nasihat. Yang penting kita jaga diri baik-baik. Dan yang penting intinya kita nggak dilarang teman-teman. Lebih gampang untuk dikasih sesuatu. Jadi uang yang anaknya kasih, uang yang paman-paman kita kasih, itu beliau pakai untuk membesarkan kita teman-teman. Betul luar biasanya beliau. Karena harusnya udah pensiun, harusnya udah menikmati hidup, tapi malah memilih untuk membesarkan kita berempat. Ya memang sih cucunya sih, tapi kan pilihannya juga ya. Kalau dia nggak memilih membesarkan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ya beliau tetap membesarkan kita dengan sepenuh hati. Padahal bisa dibilang kita itu dulu
lumayan suka ngeyel, lumayan suka melawan, dan bisa dibilang kurang ajar juga sih. Jadi kita kayak nggak tahu diri gitu loh, bisa dibilang nggak tahu diri, udah dibesarin sama nenek tapi juga kadang masih banyak komplain. Tapi ya it's okay, itu udah lewat. Jadi buat kamu yang dibesarkan oleh nenek atau dibesarkan siapapun, tetaplah respect, minimal jangan melawan gimana ya, susah juga ya kalau dibilang jangan melawan. Kadang kalau udah kesel ya suka meledak-ledak sih, apalagi kalau usianya masih labil. Tapi ya is okay teman-teman, kita tetap harus hormat. Udah kesel ya udah, kita tetap harus minta maaf, harus hormat. Kita tetap harus serve lagi ke nenek, ke orang tuanya kita, siapapun, supaya ya mereka juga seneng lah lihat kita, maksudnya dewasa, abis marah ya udah selesai. Setelah itu ya kayak biasa lagi, akur lagi, harmonis lagi. Oke, pelajaran ketiga yang paling gue ingat adalah beliau selalu menanamkan bahwa kita jadi orang tuh harus selalu bersyukur, harus selalu bahagia, dan never take things for granted, teman-teman. Never take things for granted ini begini teman-teman, kadang kita sebagai anak itu suka nggak tahu diri, suka nggak mau mikir, malas mikir, nggak bersyukur. Jadi ketika orang tua kita marah sama kita, itu kita udah merasa hebat banget dan kita lupa jasa orang tua yang telah membesarkan kita, teman-teman. Itu gawat banget. Kita merasa seolah-olah orang tua membesarkan kita itu memang sudah sepantasnya. Memang sudah sepantasnya orang tua membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Tapi bukan berarti kita bisa suka-suka marah sama orang tua kita, bisa suka-suka melawan, bisa suka-suka bahkan ada yang pukul orang tuanya itu. Oh my god, gue nggak tahu sih. Bukan berarti kita bisa take things for granted, apalagi kalau kita dibesarkan langsung sama orang tua kita, kita dididik, kita dibiayai, kita dikasih makan, waktu sakit orang tua kita yang jaga, waktu butuh apa-apa kita mintanya ke orang tua. Kemudian ketika orang tua marah sama kita, ketika orang tua menasihati kita dengan lagaknya, dengan arogannya, kita membalas, suara orang tua 10 kali, suara kita 20 kali, teman-teman. Itu luar biasa sekali. Dan nenek gue itu orangnya rajin banget ibadah. Jadi beliau tiap hari selalu ibadah, teman-teman. Selalu jalan ke tempat ibadah dalam hujan sederas apapun, karena memang rumah ibadahnya deket banget sih. Tapi biasanya kalau hujan, kita yang anak muda aja, kalau hujan aja kita udah merasa, Tuhan hari ini hujan, gue skip dulu ya ke rumah ibadah. Nenek gue nggak pernah, teman-teman. Kalau udah benar-benar sakit, benar-benar demam, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, beliau baru istirahat di rumah. Kalau hujan deras, apalagi kalau nggak hujan, beliau never skip, teman-teman. Setiap hari jam 6 beliau selalu ke tempat ibadah. Dan itu sebagai bentuk bahwa beliau itu bersyukur banget dalam hidupnya. Beliau itu bersyukur banget sama Tuhan karena atas kehidupannya, teman-teman. Jadi beliau don't take things for granted, never take things for granted. Jadi kurang lebih 3 hal itu, teman-teman, yang gue pelajarin dari nenek gue, yang gue pegang sampai sekarang. Dan gue paling ingat momen ketika kelas 6 SD, teman-teman. Itu hari Minggu. Jadi kakak gue di hari Minggu itu setiap pagi jam 9 sampai jam 12 mereka tuh latihan nari, teman-teman. Piala mereka banyak banget, yang ngedance lah, yang nyanyi, mereka jago banget, Vivi dan Venesia nih. Jadi ketika mereka latihan nari, teman-teman, nenek gua itu lupa untuk masak nasi supaya kita bisa makan siang, teman-teman. Lah gua waktu kelas 6 SD itu gua di rumah aja nonton film bukan film sih, nonton kartun di Indosiar. Ya banyak ya, Pokemon dan Dragon Ball segala macam. Jadi ketika gue menyadari nenek kok kayaknya lupa masak nasi ya. Kemudian dengan inisiatif ini, balik lagi integritas yang nenek gue tanamkan, gue masak nasi. Dan ketika nenek pulang sampai rumah, itu nenek panik, aduh gue lupa masak nasi. Kemudian ketika nenek membuka rice cooker,
wah ini nasi kok udah ada ya. Kemudian beliau nanya, ini siapa yang masak nasi? Ya nggak ada orang lain, cuman aku. Ya sejak saat itu teman-teman, sejak saat itu beliau setiap ketemu dengan siapapun, beliau selalu cerita, wah suna ihau kaki cupui holang cia lo, wah beki cupui ya ihau cupui. Jadi beliau selalu bilang, cucu gua ya, gua kemarin tuh lupa masak nasi, tapi sampai rumah cucu gua udah masakin. Wah, selalu beliau cerita sama orang-orang kalau gua itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada satu hal yang gua lakukan dengan benar, beliau sebarkan sama orang-orang. Nah sama kakak gua juga, ketika berprestasi nenek gua selalu cerita sama teman-temannya. Jadi beliau ini luar biasa teman-teman. Kita tuh jadi dapat percaya dirinya jadinya. Kita jadi anak yang lebih percaya diri, kita jadi anak yang lebih berani melakukan sesuatu, karena ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita diberi reward, kita diberi kebanggaan. Beliau kayak broadcast ke semua orang, ke setiap orang yang dia temuin untuk kasih tahu, wah cucu gue tuh seperti ini loh, cucu gue seperti ini, cucu gue ikut Miss Indonesia, cucu gue ikut Miss Grand dan sejenisnya, cucu gue dapat juara ini juara itu. Beliau bangga banget teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari gue mengenang kepergian beliau 2 tahun yang lalu, tepat 2 tahun yang lalu. Dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Ini bisa dibilang curhat juga sih teman-teman, tapi ya gue pengen kalian juga dapat sesuatu yang bisa langsung kalian terapkan. Jadi please hormat sama orang tuanya kalian, karena once they gone, kita nggak bisa ngelakuin apapun. Nyesel, nangis itu juga udah percuma. Jadi manfaatkan momen sekarang teman-teman untuk memberikan yang terbaik sama orang tua kita. Luangkan waktu kita, luangkan perhatian kita, berikan perhatian kita ketika waktu luang. Dan you thanks me later man, lu akan terima kasih sama gua. Buat kamu yang belum like dan subscribe, please like dan subscribe sekarang juga, karena kita akan terus belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Masih bersama gua Christopher Huang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.